Allah. Layanan aing, layanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Seriam Mapai Tapak Kacakarun. Pada hari ini kita berada di dusun Legok Randu, tepatnya di Desa Cimanintin, Kecamatan Jatitunggal, Kabupaten Sumedang. Dan alhamdulillahnya kita juga petilasan dari Yang Prabu Tajimalela. Bagaimana sejarah tentang tempat ini dan bagaimana sejarah tentang Eyang Tajimalela, kita tanyakan langsung kepada juru kunci yang telah berada di tempat. Saksikan terus Mapai Tapak Kacakarun. Alhamdulillah wargi-wargi Serena, kita sudah bersama dengan Bapak Kuncen. Langsung saja kita tanyakan seputar tempat yang ada di sini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa bertemu di tempat ini. Tempatnya di Dusun Legok Waduh ya Pak. Legok Randu, Desa Cimanintin, Ya. Kecamatan Jatitunggal. Alhamdulillah. Nah, mungkin yang sebelum saya bertanya lebih lanjut, mungkin saya bertanya kepada Bapak, nama Bapak siapa?
Sadili, Bapak Sadili, alhamdulillah. Nah, Bapak ini usia sekarang berapa, Pak? 40, hampir 45. 45, alhamdulillah. Nah, ini nih boleh diceritain nggak, Pak? Tempat ini tempat apa nih? Alhamdulillah, kita berada di tengah hutan Ya, yang dinamakan ini hutan Leuweung Gede. Leuweung Gede. Leuweung Gede. Kebetulan di dalam hutan ini, di Leuweung Gede ini ada petilasan yang dinamakan Eyang Prabu Tajimalela. Yang Prabu Tajimalela. Juga bukan itu saja, yang Ya. ada di Leuweung Gede ini mungkin para leluhur-leluhur yang lainnya, diantaranya ya orang Cimanintin bilang ada Eyang dan juga ada Eyang Ibu gitu. Oh iya. Jadi intinya ada. Nah, Leuweung Gede ini kenapa bisa disebut Leuweung Gede, Pak? Kalau masalah Leuweung Gede itu ya maaf, dari dulu udah turun temurun bahasa, yaitu seperti itu. Nah, untuk di sini nih ada apa aja, Pak, yang bisa, misalnya kalau misalnya ada pengunjung itu bisa ke sini itu bisa ngeliat apa, ada petilasan. Terus saya tadi nih ada situ ya sebelah sana, dan itu situnya buatan atau gimana, Pak? Memang asal aja. Situ itu ya situ alam. Berarti alami terjadi gitu kan. Berarti bukan buatan manusia. Bukan. Oh, ya, alhamdulillah. Nah, ini sekilas tentang yang Prabu Tajimalela, sejarahnya mungkin Bapak tahu tentang yang Prabu Tajimalela di sini itu gimana gitu, Pak? Menurut masyarakat desa Cimanintin. Ya maaf, semua yang punya sejarah ataupun ahli-ahli sejarah, kalau masalah pastinya walau alam di masyarakat Cimanintin, Iya. setaunya ya seperti itu. Dari sejarah awalnya ataupun asal usulnya ada di tempat ini, orang sini juga tidak begitu paham. Berarti ini cerita itu sudah dari zaman dahulu, sudah turun temurun, terus generasi ke generasi gitu. Iya. Seperti itu ya, alhamdulillah. Nah, untuk di daerah sini kan biasa yang sering datang sini banyak, Pak, yang sering datang ke petilasan. Iya. Atau Alhamdulillah, seingat saya ke sini itu kalau dibilang banyak ya nggak segitu banyak, cuman yang pada datang ke tempat ini, ke petilasan yang ada di Leuweung Gede ini, yaitu orang-orang yang jauh-jauh. Berarti dari luar-luar biasanya. Luar kabupaten mungkin. Ya alhamdulillah, dari ujung Pulau Jawa yang di sebelah timur, dari mulai orang Madura, dan ujung sebelah barat orang-orang Banten juga udah pada nyampe ke sini. Malahan bukan warga Sumedang, malah yang di luar-luar yang Iya. sering datang ke daerah sini. Ya, yang datang ke sini kebanyakan itu yang punya, mungkin ada punya buku sejarahnya, jadi dia itu mapai, istilah orang Sunda mapai lacak. Mapai lacak karuhun Karuhun. Ya, Mereka benar, gitu. berarti ya alhamdulillah. Nah, untuk biasanya, Pak, biasanya kan kalau misal di petilasan atau makam keramat ada pantrangan yang tidak boleh dilakukan. Kalau di sini ini apa pantrangannya, Pak? Ada nggak? Dari dulu itu sebetulnya ke tempat petilasan yang Prabu Tajimalela yang ada di Leuweung Gede ini dikhususkan untuk kaum laki-laki dulu. Tapi ya sekitar tahun berapa ada yang usul kaum ibu ataupun perempuan pun istilahnya protes lah gitu, seolah-olah mereka juga anak cucunya dari Eyang Prabu Tajimalela, mungkin mau tahu di mana dan seperti apa keadaan di Leuweung Gede. Jadi alhamdulillah
sekarang mah udah biasa. Berarti diperbolehkan Ya, sekarang untuk ya. ibu-ibu mungkin perempuan untuk datang ke tempat ini. Ya, itu salah satunya. Yang keduanya masalah ya ketata tertiban dan kebersihan. Kalau di sini itu sebetulnya kan tidak boleh buang air, buang ya istilah kotoran-kotoran, apalagi yang itu seperti itulah gitu. Iya. Kalau mau buang air itu harus keluar dari wilayah ini ini. sebenarnya ya. Alhamdulillah. Nah untuk di tempat ini Pak, menurut masyarakat sekitar nih, ada nggak sih mitos? Biasanya kan kalau di tempat itu ada mitos, mungkin ada mereka pernah melihat kalau di luar kan ada yang pernah melihat maung, ada yang pernah melihat sesosok gede besar tinggi. Nah kalau di sini ini mitosnya seperti apa Pak yang Ya, sering terdengar di masyarakat Cimanintin tentang lewung gede? Gitu. ya. Lewung gede itu sebetulnya mungkin atau juga merasakan sendiri kan aura yang ada di sini seperti itu. Bahkan itu bukan katanya, alat pun sudah membuktikan. Kalau nggak salah, alat survei yang membuktikan di titik ini kalau nggak salah 9,4 itu kekuatan yang terdeteksi dengan alat. Oh, berarti ada seperti kalau alat luar negeri kan pakai kayak mode seperti metal detektor Ya, gitu ya kan. Oh, ada itu, udah membuktikan itu. Terus yang seperti A bilang tadi, mitos ada yang tinggi besar, iya di sini. Iya di sini. Terus wujud yang dikatakan tadi sebangsa harimau, iya juga. Bahkan dulu itu kalau bakal terjadi istilahnya ketidakbagusan yang akan menimpa lingkungan ataupun desa Cimanintin, wujud-wujud itu teh suka muncul gitu. Kalau dulu itu, tapi kalau sekarang mungkin ya udah nggak seperti dulu gitu. Wujud-wujud itu suka tampil seolah-olah memberi peringatan kepada masyarakat supaya hati-hati. Kalau dulu itu. Alhamdulillah Bapak mungkin Bapak ada sebelum ini Bapak ada pesan-pesan nih buat warga yang di luar mungkin pengen silaturahmi ke Bapak, mau silaturahmi ke Lewung Gede, bisa menghubungi siapa? Terus Bapak punya pesan-pesan nggak buat masyarakat di luar gitu? Ya, untuk pesan ya mungkin siapapun dan orang dimanapun, karena kita ini adalah generasi ya sebagai penerus, ya kita itu jangan melupakan sejarah. Salah satunya yang ada tapak tilas di Lewung Gede itu adalah sejarah leluhur kita yang kita patutlah tahu dan mengunjunginya gitu supaya bukti bukan katanya. Iya benar. Nah, itu sendiri. Terus harapan semoga kedepannya ya tempat ini akan jadi baik dan lebih baik lagi, dan gimana caranya supaya tempat ini masih bisa dipertahankan dan dilestarikan. Iya, mungkin untuk beberapa tahun ke depan masih tetap bertahan, dan mungkin menjadi media sekarang kan udah menjadi pendidikan gitu Pak, sejarah kan bisa jadi seperti itu. Ya mungkin nanti bisa ada warga sekitar nanti bisa langsung menghubungi Bapak atau RW sekitar, RT sekitar untuk mampir ke Lewung Gede, mungkin langsung hubungi Bapak aja nanti ya Pak. Ya kalau masalah mau ke sini ya, atau karena udah pada tahu sih masalah di keadaan di sini ya, itu mau gimana baiknya aja. Oh iya, alhamdulillah. Baiknya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak sebelumnya tentang Bapak sudah menjelaskan sedikit cerita tentang Lewung Gede ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini memperoleh berkah dari Allah SWT dan mendapat manfaat untuk warga-warga juga, warga-warga Sedayana yang menonton atau yang menyaksikan tayangan ini, mendapatkan maksudnya tambahan
tambahan pengetahuan. Mungkin mereka nanti ada berminat buat silaturahmi ke sini. Alhamdulillah berarti mereka ingin menambah wawasan tentang sejarah salah satunya Eyang Taji Magila. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampas. Alhamdulillah.